Maka para sahabat yang bersama dengan Rasulullah merasa gemetar ketika mendengarkan perkataan iblis tersebut. Lalu iblis melanjutkan dengan mengatakan, "Aku akan datangi mereka dari semua jurusan, muka dan belakang, kanan dan kiri. Dan ingatlah, orang yang bersyukur tidak dapat aku datangi. Dan siapa saja tidak terkecuali yang bodoh atau yang pandai, buta huruf atau tidak, kafir atau beriman, kecuali bagi para hamba yang mukhlis, yakni ikhlas." Kemudian dialog antara Rasulullah SAW dengan iblis dilanjutkan. Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah orang yang mukhlis itu menurutmu?" Iblis menjawab, "Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad? Barang siapa cinta dirham dan dinar, maka dia tidak termasuk orang yang ikhlas untuk Allah. Jika aku melihat orang yang tidak suka dirham dan dinar, serta tidak suka puji dan pujaan, maka aku tahu bahwa dia adalah orang yang ikhlas karena Allah. Oleh karena itu, aku tinggalkan dia. Sesungguhnya orang yang cinta harta, pujian, dan hatinya tergantung pada nafsu ataupun syahwat dunia, dia lebih rakus dari orang yang aku jelaskan kepadamu. Wahai Muhammad, barang siapa yang mencintai kedudukan dan sombong, termasuk dosa besar. Wahai Muhammad, akulah yang memalingkan niat para pemimpin dari umatmu. Mula-mula mereka memikirkan umat, yaitu amanah. Tapi lama-kelamaan, mereka hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Sampai akhirnya mereka menjadi rakus dan semua milik rakyat dikuasai. Dan itu semua adalah kepandaianku. Aku memiliki anak yang kuberi nama Atamah. Ia akan kencing di telinga seorang hamba ketika ia tidur meninggalkan sholat Isya. Andai kata tidak karenanya, tentu ia tidak akan tidur terlebih dahulu sebelum menjalankan sholat. Aku juga punya anak yang kuberi nama Mutaqadi. Apabila ada seorang hamba melakukan ketaatan ibadah dengan rahasia dan ingin menutupinya, maka anakku tersebut senantiasa membatalkannya dan dipamerkan di tengah-tengah manusia, sehingga semua manusia tahu. Akhirnya Allah membatalkan 99 dari 100 pahalanya, sehingga yang tersisa hanya 1 pahala. Sebab setiap ketaatan yang dilakukan secara rahasia akan diberi 100 pahala. Aku punya anak lagi yang bernama Kuhyal. Ia bertugas mengusapi celah mata semua orang yang sedang ada di majelis pengajian dan ketika khatib sedang memberikan khutbah, sehingga mereka terkantuk dan akhirnya tidur, tidak dapat mendengarkan apa yang dibicarakan para ulama. Bagi mereka yang tertidur, tidak akan ditulis pahala sedikit pun untuk selamanya. Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada yang mengakhirkan sholat barang 1-2 jam. Setiap kali mau sholat, aku temani dia dan aku goda dia. Kemudian aku katakan kepadanya, masih ada waktu, sementara engkau sibuk. Sehingga dia mengakhirkan sholatnya dan mengerjakannya tidak pada waktunya. Maka Tuhan memukul wajahnya.